lagi belajar, Kak. Oh, lagi belajar. Itu pelajaran apa? IPA, Kak. IPA. Gini dek, sebelumnya mohon maaf ya dek, kakak menunggu waktunya. Perkenalkan, nama kakak Zurnianti, kakak dari jurusan Psikologi Islam IAIN Batu Sangkar. Nah, jadi maksud dan tujuan kakak itu di sini, kakak ingin membantu adek jikalau nantinya ada suatu masalah yang nggak bisa adek selesai sendiri, misalnya kan, dan itu susah untuk adek berbagi dengan orang lain, jadi adek bisa konsultasi dengan kakak. Jadi sekarang kakak mau bertanya, oh ya sebelumnya nama adek siapa? Lala, Kak. Lala. Sekarang Lala kelas berapa? Kelas 1 SMP, Kak. Kelas 1 SMP. Oh ya, kita belum salaman ya. Oh ya, Lala kelas 1 SMP. Berarti umur Lala berapa sekarang? Udah 13 tahun, Kak. Udah 13 tahun. Ya. Di sini Lala itu belajarnya apakah secara tatap muka atau Lala secara daring gitu? Secara daring, Kak. Secara daring. Ya, soalnya kan sekarang lagi musim pandemi juga, dan tentunya apa-apa sekarang pasti melalui WA atau Zoom atau video call kan, bahkan pekerjaan pun sekarang banyak menggunakan video. Nah, sekarang kakak mau tanya, kan adek ini lagi belajar dengan secara daring kan? Ya. Nah, jadi menurut adek pembelajaran ini efektif nggak dilakukan? Kalau secara daring nggak efektif sih, Kak, karena kurang ngerti pelajarannya. Kurang ngerti. Jadi itu salah satu faktornya ya, karena kurang ngerti. Terus apa lagi? Tugasnya tuh susah dipahami, pokoknya pelajaran itu agak susah dipahami gitu, Kak. Jadi kurang jelas kadang. Ya, jadi begitu. Jadi pembelajaran secara daring itu susah ya, karena jaringannya susah, karena sinyalnya, ya jaringan sama sinyal ya nggak jauh beda ya. Terus ada nggak masalah lain gitu? Misalnya dalam pembelajaran ini kan tadi kan jaringannya terputus, kurang mengerti. Nah, jadi bagaimana cara adik mengatasi hal itu? Maksud kakak di sini apakah adik belajar sendiri di rumah atau mendatangi gurunya? Kalau dalam seminggu itu ada yang mendatangi guru ke sekolah, terus selebihnya tuh belajar daring aja sendiri di rumah gitu. Oh gitu. Berarti ke sekolahnya cuma sekali seminggu? Iya, Kak. Terus kalau masalah sinyal ini kan tadi karena belajarnya tuh nggak efektif karena sinyalnya itu yang susah. Nah, jadi kalau masalah sinyal ini bagaimana cara adik belajarnya? Kalau misalkan sinyal susah ya berusaha dicari sinyal sih, Kak. Itu. Ya, ini kan jaringannya kan hilang. Terus kadang kan jaringan kartu dari sekolah biasanya ngasih paket nggak kuota gitu? Ada, Kak. Ada. Itu berapa giga? 12 giga kalau nggak salah. 12 giga. Nah, itu kan kartu Telkomsel ya. Kadang kan kalau udah kuota Telkomsel ini pasti kadang ada aja lah kendalanya gitu kan. Misalnya jaringannya lelet lah atau apalah. Jadi, adek bisa mengatasi hal itu. Kalau kuotanya tuh terbatas, tapi kalau udah mau habis tuh kadang ada itu dia. Nah, tadi kan juga terkendala sinyal ya. Biasanya kalau adek itu belajarnya di mana? Di rumah atau di mana kalau melalui online itu? Di rumah, Kak. Di rumah. Nah, kalau di rumah tuh apakah jaringannya itu selalu baik atau gimana? Enggak selalu baik. Enggak selalu baik, berarti ada lah ya kendala-kendalanya. Nah, itu bagaimana adek cara ngatasinya? Apakah pergi ke rumah teman kah mencari jaringan atau mencari ke suatu tempat lah gitu? Kadang ke rumah teman kalau misalkan memang perlu banget sih, Kak. Tadi kan dikasih paket ya dari sekolah itu sebanyak 12 giga kan. Nah, berarti itu kalau nggak cukup berarti nambah lagi dong. Iya, Kak. Itu nambahnya kira-kira berapa giga lagi?
Kalau untuk paling-palingan 2 giga dulu dah. 2 giga. Berarti itu bisa ya dicukupi untuk pembelajarannya itu. Bisa. Allah. Ya karena emang ya itu sih kendalanya salah satunya, karena sekarang kan juga lagi musim Covid atau corona di mana-mana. Ini tuh nggak cuma di Indonesia aja, bahkan di dunia itu sudah meluas ke dunia itu. Jadi itulah salah satu dampaknya. Ada kan yang namanya PPKM gitu, orang tidak boleh keluar rumah, apa-apa serba online. Jadi ya itu pasti menjadi salah satu faktornya. Tapi kakak di sini menyarankan minta adek ya, kalau adek belajar online tuh misalnya deket nih rumahnya ke tukang guru, mending adik tuh belajarnya mencoba pergi ke tempat gurunya atau ke tempat temannya untuk belajar, karena kan kalau belajar sendiri itu pasti juga susah dimengerti kan, pasti susah dimengerti. Kadang pelajarannya ini aduh gimana nih cara jelasinnya, nggak tahu juga. Kadang kan nanti ada PR juga kan dikasih dari sekolah, ada tugas kan ya. Itu kalau masalah yang lain itu ada nggak? Misalnya kayak tuh di luar pembelajaran gitu. Nggak ada sih kak, kalau di luar pembelajaran nggak ada. Misalnya seperti ini. Ketika guru adik mengasih pembelajaran itu melalui via Zoom misalnya atau Google Meet lah gitu kan. Nah, itu adik tuh ngerti nggak dengan apa yang jelasin gurunya? Misalnya jaringannya bagus nih, gurunya ngejelasin melalui Zoom gitu atau Google Meet. Itu adik paham nggak apa yang jelasin sama gurunya? Paham lah kalau kayak gitu kak, tapi kan gurunya nerangin juga nggak secara rinci gitu. Jadi kadang-kadang ada yang nggak paham gitu sedikit. Iya, kalau itu ya, itu pasti. Dan sekarang pun kakak juga kebanyakan itu sih, kebanyakan daring gitu kan. Jadi apa-apa kalau misalnya dosen yang ngejelasin mata kuliah itu kan, ya kadang kuliahnya di WA, kadang kuliahnya secara daring. Nah, kakak juga adalah sedikit kurang paham, tapi insya Allah dengan kita belajar terus, belajar, insya Allah pasti akan mendapatkan hasilnya juga. Nah, kalau masalah pembelajaran nih, ada ini full nggak pembelajaran dalam seminggu? Maksudnya gini, dalam seminggu kan belajar dari Senin sampai Sabtu kan. Nah itu full daring atau ada nggak ke sekolah? Ada sih sekali seminggu belajarnya di sekolah, terus yang hari-hari selanjutnya itu belajar daring di rumah kak. Berarti sekali seminggu ya? Itu gurunya pasti ngejelasin juga kan? Nah itu menurut adik mana yang lebih paham? Gurunya ngejelasin di via Zoom atau gurunya ngejelasin langsung? Menurut saya sih yang lebih paham tuh pas gurunya jelasin langsung kepada kita, kan lebih mudah gitu. Nah, berarti adik tuh sekali seminggu ya ke sekolahnya. Berarti permasalahan yang dihadapi itu dalam pembelajaran itu jaringannya susah, kurang dimengerti, masalah kuota, itu pasti umum terjadi di mana-mana kan. Nah, jadi menurut adik sendiri nih, mana yang lebih efektif? Apakah belajar secara langsung atau apakah belajar secara daring? Yang lebih efektif menurut saya sih belajarnya itu secara langsung sih kak. Secara langsung, jadi lebih dimengerti kan? Iya. Ya jadi ya sebaiknya memang seperti itu. Jadi dengan belajar secara langsung tuh kita paham dengan apa yang disampaikan gitu. Kalau secara daring itu kan cuma sebatas komunikasi melalui visual saja. Jadi gurunya ngejelasin ya gini. Terus kadang kita kan ditanya sama guru, paham atau enggak? Kadang kan sebagian paham bu. Nah yang pahamnya ini bagaimana? Apakah benar-benar paham ataupun tidak paham gitu kan? Nah kan tadi kan tentang masalah pembelajaran ya. Di sini ada nggak masalah yang lain gitu? Misalnya kayak kecemasan yang lain. Kecemasan yang lain sih kak, tentang takut nilai turun gitu, karena kan pelajaran daring itu nggak semudah yang pelajaran tatap muka.
karena pelajaran daring ini kadang nilai yang dulunya bagus jadi turun gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih cara Adek untuk mengantisipasi hal itu, untuk mengatasinya? Buat lebih sering membaca buku pelajaran sih Kak, agar tugas yang dikerjakan itu mudah dimengerti. Nah, itu biasanya Adek itu belajarnya secara sendiri ataukah dengan orang tua ataukah dengan teman? Kadang juga ada sama temen, terus kalau tugasnya sudah dimengerti diminta bantuan sama orang tua sih Kak. Terus ada juga sih belajar sendiri. Oh gitu ya. Kan ya setiap orang tuh kan pasti berbeda-beda. Ada yang orangnya suka di tempat yang hening gitu. Jadi kalau ada kayak musik atau yang lainnya yang mengganggu gitu, jadi dia tuh nggak fokus belajarnya. Kadang kadang ada orang yang belajarnya itu nggak bisa diam. Kadang yang harus menghafalnya jalan maju mundur baru masuk otaknya kan. Kadang memang harus hening gitu, memang harus diam. Jadi ya gitu, tiap-tiap kepribadian orang itu juga, bukan kepribadian sih, tiap cara-cara orang untuk belajar itu pasti berbeda. Nah jadi ada itu biasanya yang suka yang berisik kah atau memang suka yang kayak diam hening gitu? Kalau berisik sih enggak Kak, karena nanti kan enggak, agak susah dimengerti. Tapi kalau hening tuh mudah sih dimengerti, tapi kan gimana gitu rasanya Kak. Oh iya, ya sama sih dengan kakak. Kalau kakak sendiri pun emang gitu, kalau belajar tuh ya kayak harus ya diam gitu semuanya, nggak bisa. Misalnya kakak lagi ngafal di sini, terus di sana kan berisik, jadi ya susah nyampe ke otaknya. Jadi memang harus belajar fokus sendiri, jadi baca sendiri. Ya memang harus dipahami gitu. Misalnya nanti kalau nggak ada sesuatu yang nggak bisa dijawab, mungkin kakak bisa nanya langsung ke teman atau ke, mungkin kalau ke orang tua juga bisa, kalau bisa bantu gitu kan. Jadi gini, berarti masalahnya itu ya pembelajaran itu yang paling utama itu sinyal kan? Iya. Sinyal. Iya. Selain dari itu ada nggak gitu? Misalnya kan misalnya masalah belajar di rumah, ada yang ngeganggu nggak? Misalnya ketika lagi itu nih, lagi kuliah tatap muka kan, bukan kuliah tatap muka, maksudnya kuliah melalui Google Meet atau Zoom gitu. Nah jadi ada itu ada nggak yang ngeganggu gitu? Misalnya kayak adek punya saudara kandung, Punya Kak. itu adek apa kakak? Adik. Adek umurnya berapa? 8 tahun Kak. 8 tahun. Nah, misalnya kan nih kan ketika belajar itu adiknya suka ngeganggu nggak? Kadang-kadang ya sih Kak, kadang bawelnya tuh. Bawel ya. Jadi agak susah gitu ya, agak ribet. Terus kalau untuk itu bunda atau ayah, panggilannya ayah bunda atau mama papa? Ke orang Ayah tuanya? bunda. Ayah bunda. Nah, biasanya ayah bunda tuh nemenin nggak waktu belajar, atau adik tuh belajarnya ya kayak sendiri, terus orang tuanya kerjanya apa? Tani. Petani. Jadi orang tuanya ke sawah, jadi adiknya belajar di rumah sambil nemenin adiknya yang ber-8 tahun itu. Iya. Berarti agak kurang fokus juga ya. Iya Kak, tapi kadang-kadang adiknya sama nenek. Sama nenek. Oh, jadi nenek masih ada. Sih. Di sini kan adik belajarnya secara daring ya, otomatis kan itu belajarnya di rumah terus. Nah itu ada nggak misalnya ketika keluar rumah nih, ada nggak rasa takut atau cemas gitu? Soalnya kan sekarang lagi maraknya kayak musim apa, sekarang yang muncul di TV itu musim pelecehan seksual terhadap anak, kemudian ada pembunuhan gitu. Ada takut nggak? Takut Kak. Takut. Yang takutnya itu seperti apa? Apakah takut kayak ada diikutin gitu, atau kayak ada mata-mata gitu? Takutnya nggak kayak diikutin pada mata-mata sih Kak. Cuma Takut kalau nanti tiba-tiba aja ada orang yang nggak kita kenal kita terus nyulik kita gitu. berarti adik tuh kayak apa ya, paranoid ya?
paranoid maksud kakak di sini tuh adik tuh curigaan sama orang. Misalnya adik lagi berdiri nih di sini kan, misalnya kan adik sendiri. Nah jadi lagi duduk kan di sini, terus di sana ada orang. Padahal orangnya tuh kita nggak tahu niatnya seperti apa kan. Misalnya dia tuh kayak memerhatikan adik aja terus gitu kan. Jadi kan karena adik habis nonton berita seperti itu, jadi adik pikirannya gini, itu apakah orang jahat atau gimana sih, soalnya dia merhatikan aku terus gitu kan. Nah, berarti ada rasa kayak gitu kan, ada rasa kayak curigaan sama orang. Ya kayak ada kecurigaan. Terus kalau dia kenal itu kan aneh juga rasanya sih kak, tuh aja yang nggak pernah kenal. Iya, itu emang iya sih gitu. Itu namanya kalau di dalam pelajaran kakak psikologi itu namanya paranoid, yaitu curigaan. Jadi kalau ada orang itu kita curigaan aja mulu gitu kan. Padahal orangnya nggak tahu niatnya apa, cuma merhatiin aja. Tapi kita tuh pikirannya tuh udah ke situ gitu karena kita udah nonton video gitu kan, video pembunuhan, pelecehan gitu kan. Nah, misalkan ada nih, adik nih pengen pergi jauh, misalnya kayak disuruh mengerjakan tugas ke rumah teman gitu. Nah, rumah temannya tuh jauh. Nah, jadi adik itu perginya sendiri ataukah diantar dengan orang tua? Kalau temennya yang rumahnya yang jauh, maksudnya nggak yang di luar kampung, di luar kampung itu ditemenin sama orang tua sih kak, biar aman gitu. Aman ya. Perlindungan orang tua itu perlu ya, karena apalagi itu sosok ayah atau sosok ibu, yang paling penting sosok ayah lah ya. Jadi sosok ayah ini itu untuk melindungi anaknya dari masalah gitu. Jadi ayahnya ini kalau misalnya ada anaknya lagi terkena masalah, jadi ayah ini yang maju duluan gitu. Jadi dia tuh nggak mau pada anaknya ini terjadi apa-apa. Kan ada sih kakak kemarin dengar kan ada masalah kayak pelecehan seksual ini atau masalah pembunuhan lah, kakak dengar kan. Nah jadi tuh kayak ada masalah antar individu, antar orang ini, misalnya ini si A, ini si B. Jadi dia nih ada masalah gitu, ada cekcok. Nah jadi timbullah perkelahian, akhirnya gara-gara emosi yang nggak terbendung, jadi terjadilah perselisihan dan ada satu yang terbunuh dari yang kakak dengar sih gitu. Nah kan dari yang kakak jelasin tadi kan itu kan masalah kriminal. Nah kayak seperti ya, pembunuhan tadi atau pelecehan seksual tadi. Nah jadi tanggapan adik gimana tentang hal itu? Kalau tanggapan saya tentang kriminal itu kan kak, termasuk perilaku yang tidak baik dan dapat merugikan diri sendiri baik orang lain. Jadi gimana itu, tindakan kriminal itu ya wajar lah kalau kita takut jika tiba-tiba ada tindakan kayak gitu di lingkungan kita. Ya berarti itu ya cemas juga kan, nggak cuma kita aja, orang lain pun juga merasakan seperti itu. Nah jadi sekarang kakak mau tanya lagi, ada nggak lagi yang mau ada ceritain ke kakak gitu, karena takut dibagi ke orang lain gitu, mungkin adik bisa bercerita dengan kakak. Untuk sekarang permasalahan dalam diri saya tuh cuma tentang belajar daring aja sih kak, yang lebih utama permasalahannya, karena pelajaran itu kan menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan. Iya, memang bagus sekali untuk jawabannya. Jadi pendidikan itu memang penting untuk semua orang, baik itu pokoknya semua orang lah, dari tingkat kehidupan maupun orang yang kecil, dewasa, tua, itu harus apa ya, pendidikan tuh jadi satu yang utama. Itulah kenapa orang tuanya menyekolahkan kita kan, supaya kita itu menjadi orang yang berpendidikan gitu kan. Nah jadi sekarang kakak mau tanya, jadi apa harapan adik untuk kedepannya lagi? Harapannya sih kak, mudah-mudahan aja apa yang menyerang kita ini tuh cepat hilang deh. Terus pelajaran tatap mukanya diberlakukan lagi sama kayak dulu, bisa berinteraksi secara langsung lagi sama orang-orang yang kita senangi. Ya jadi dengan
hilangnya corona ini jadi kita bisa berbicara leluasa satu sama lain kan, jadi nggak ada lagi hambatan. Sekarang kan hambatannya jadi apa, di WA aja, kalau video call kan cuma di WA aja gitu. Jadi kalau bisa bertemu langsung kan kita jadi lebih plong kan ngomongnya, jadi tahu apa yang mau kita sampaikan. Nah, eh, kalau yang lain lagi ada nggak yang mau cerita dengan kakak? Ya nggak ada sih kak, kalau naik aja gitu yang Ada ya. Berarti cuma masalah pembelajaran secara daring ini kan. Jadi ya si masalah ini memang seluruh dunia mengalaminya kan. Jadi harapan ada untuk kedepannya itu semoga corona ini hilang, terus pembelajaran bisa lakukan secara tatap muka, terus kita bisa menjadi komunikasinya lebih lancar gitu kan. Jadi apa yang diterangkan oleh guru atau dosen gitu kan, jadi kita tuh lebih paham, lebih nangkep gitu kan, jadi intinya lebih ngerti lah gitu. Berarti hanya itu ya yang ada, yang rasanya ada beban dalam hidup gitu kan. Ya kan itu aja sih kalau untuk sekarang ini, itu yang paling jadi beban karena sekolah daring ini kan nggak mudah. Terus Ya, daring ini memang benar-benar butuh pemahaman yang lebih gitu kan. Emang harus, intinya kalau gurunya ngajar nih di depan kan, kita tuh nggak bisa cuma dengerin gitu aja. Ya bu, paham bu. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar paham. Kalau kita nggak ngerti ya kita nanya gitu kan. Kalau nggak kita coba belajar, kita coba searching di Google gitu juga bisa. Oke, kalau hanya itu untuk yang ada rasanya gitu kan, rasa-rasa ada yang ngeganjol di hatinya gitu kan. Terima kasih deh buat waktunya, karena sudah mau sharing dengan kakak, udah mau berbagi gitu. Jadi sekarang gimana perasaannya sudah berbagi gitu? udah lebih lega sih kak, karena kita dapat menceritakan masalah kita ke orang lain dan dapat juga apa itu amanah atau Ya intinya gitulah ya. Jadi kalau ke orang tua juga gini nggak ngomongnya, atau cuma ke kakak aja yang seperti ini? kadang-kadang juga kayak ini sih kak, dan curhat-curhat gitu tentang masalah yang ada lah tentang pembelajaran ini. Ya kalau sama orang tua ya tentang pembelajaran aja. Kadang ada tentang, tahu kan, tentang pertumbuhan wanita gitu kan. Jadi ya seperti itu. Terima kasih deh untuk waktunya karena udah mau sharing dengan kakak. Kalau untuk kedepannya ada mau sharing lagi dengan kakak, terima kasih ya. Mungkin itu saja. Sekian kakak, mungkin pamit dulu gitu. Jadi terima kasih ya. Kakak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.